Media Vietnam Soha.vn menyebutkan potensi timnas Indonesia diperkuat 3 penyerang naturalisasi tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat ciut 2 lawan mereka di grup C, yaitu Bahrain dan juga Cina. Sekedar diketahui, timnas Indonesia memang berpeluang diperkuat 3 penyerang naturalisasi tambahan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Belum lagi jika Sintayong sudah mampu menggunakan jasa Martin Paes di posisi penjaga gawang. Jelas situasi itu bakal membuat lini pertahanan Indonesia semakin kokoh. Bahkan tidak menutup kemungkinan tim-tim seperti Jepang, Australia dan juga Arab Saudi bakal semakin kesulitan untuk mengalahkan timnas Indonesia. Kabar terbaru beredar sebanyak 3 penyerang yang dimaksud adalah Jens Revans dari FC Dordrecht U21, Mauresmo Hinoke dari FC Dordrecht U21 juga, dan Oli Romeni dari FC Utrecht. Jens Revans memang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 2 pekan lalu. Ajang Piala AFF U19 2024 ini bisa menjadikan momentum Jens Revans untuk unjuk gigi agar dia bisa dipanggil pelatih timnas Indonesia senior Sintayong untuk mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak menutup kemungkinan dia bakal menjadi ujung tombak bagi timnas Indonesia, soalnya potensi situasinya sangat memungkinkan. Sementara itu, Mauresmo Hinoke segera menjalani proses naturalisasi. Dia diproyeksikan ambil bagian saat timnas Indonesia U19 turun di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 sampai 29 September 2024. Penampilan impresifnya saat membela timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup kemarin membuatnya menjadi pemain yang sangat dielukan. Yang terakhir ada Oli Romeni. PSSI kabarnya masih berupaya untuk membujuk penyerang 24 tahun itu agar bersedia memperkuat timnas Indonesia. Jika ketiga nama itu bergabung, Sintayong bisa langsung memainkan ketiganya sebagai pengisi lini depan. Oli Romeni dapat diandalkan sebagai winger kanan, Mauresmo Hinoke sebagai winger kiri, dan juga Jens Revans sebagai penyerang tengah. Kehadiran mereka membuka peluang timnas Indonesia setidaknya finish keempat di grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Finish di posisi 4 membuat skuad Garuda melanjutkan perjuangan bakal di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk finish di posisi keempat, timnas Indonesia mesti unggul dari Bahrain dan juga Cina. Peluang timnas Indonesia menumbangkan Bahrain dan juga Cina jauh lebih terbuka daripada saat menghadapi 3 tim lain di grup C yang notabene tim langganan Piala Dunia, yaitu Jepang, Australia dan Arab Saudi. Kabar gembira datang dari timnas Indonesia sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi Cina. Tulis dari artikel yang dibahas oleh Soha.vn. Jens Revans resmi menjadi WNI 2 minggu lalu dan siap bermain untuk timnas Indonesia. Mauresmo Hinoke tengah menjalani prosedur naturalisasi dan juga Oli Romeni terus diburu oleh PSSI. Tambah dari Soha, dengan kekuatan banyak pemain naturalisasi, timnas Indonesia menjanjikan banyak kesulitan bagi para pesaingnya secara langsung, yakni timnas Cina dan juga Bahrain. Tambah dari Soha.vn. Paes bela timnas Indonesia, Jepang pun bakal kelabakan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito menyebutkan bahwa Martin Paes sudah bisa bermain dengan timnas Indonesia pada September 2024 mendatang atau bertepatan dengan laga perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya sudah bertemu dengan Pak Erick Thohir. Insya Allah September 2024 sudah dapat bermain dengan timnas Indonesia. Ini menurut Pak Erick Thohir. Soal CIS sedang diurus oleh PSSI. Nanti kita lihat perkembangannya, ungkap dari Dito. Andai resmi Martin Paes bergabung bersama skuad Garuda, maka timnas Indonesia dipastikan bakal dapat menurunkan starting full bintang Eropa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soalnya hampir semua lini skuad Garuda saat ini sudah memiliki stok pemain keturunan. Bahkan lini pertahanan jadi posisi yang paling banyak dihuni pemain naturalisasi, yakni dengan 6 pemain. Di posisi itu ada J.I. Zes, Elkan Bagot serta Justin Hubner yang layak menjadi pilihan utama. Meski masih ada Jordi Amat yang jadi kapten tim, namun melihat kualitas lawan serta performa musim lalu, sepertinya Elkan Bagot bisa jadi starter mendampingi J.I. Zes dan juga Jordi Amat. Ketiga pemain tersebut bakal saling bahu-membahu membantu Martin Paes yang berada di posisi paling belakang alias penjaga gawang. Pada lini tengah ada 5 pemain yang bakal menjadi motor serangan serta pengatur ritme permainan timnas Indonesia.
Mulai dari 3 gelandang ada Nathan Joaon, Tom Hai, serta Ivar Jenner yang bertugas sebagai pengalir bola antar lini. Sedangkan di sisi sayap, Sandy Walsh dan juga Calvin Verdong bertugas sebagai gelandang serang yang bermain melebar serta ikut membantu pertahanan sebagai wingback. Berbekal kecepatan serta akurasi umpan milik keduanya, Sandy Walsh dan Calvin Verdong bisa menjadi sosok vital saat timnas Indonesia melakukan serangan balik. Selain itu, kemampuan intercept mereka juga bisa mempermudah tugas lini pertahanan ketika terjadi counter. Jika formasi itu resmi diterapkan, timnas Indonesia bakal memiliki skuad rasa Belanda. Soalnya hampir sebagian dari pemain tersebut lahir dan masih berkarir di Liga Belanda. Timnas Indonesia terasingkan di ASEAN gara-gara ronde ketiga. Kemajuan timnas Indonesia saat ini berimbas positif dengan lolosnya Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelas hal itu membuat Indonesia sulit kembali berkomunikasi dengan raja-raja AFF saat ini. Yang terbaru, timnas Indonesia tidak diajak oleh timnas Vietnam dan juga Thailand yang bakal berencana melawan juara Piala Eropa 1960 Rusia pada FIFA Matchday September 2024. Mengutip dari laman The Tahun 247, Vietnam berencana menggelar turnamen bertajuk Ho Chi Minh City pada 4-10 September nanti. Rencananya Federasi Sepak Bola Vietnam bakal mengundang Thailand dan tim peringkat 33 dunia Rusia. Jika Rusia tidak bisa hadir, Federasi Vietnam berencana mengundang tim yang baru saja lolos ke perempat final Copa America, Panama. Lantas kenapa Federasi Vietnam tidak mengundang timnas Indonesia yang sedang naik daun? Skuad Garuda tidak diundang karena turnamen tersebut bakal berbenturan dengan jadwal skuad Garuda yang akan mentas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia bakal tandang ke markas Arab Saudi pada 5 September, serta bakal menjamu Australia pada 10 September. Sekedar diketahui, Thailand dan Vietnam memang gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sehingga mereka tidak memiliki jadwal pertandingan. Jadwal pertandingan itu mereka isi dengan mengikuti turnamen-turnamen seperti Ho Chi Minh City. Tidak tanggung-tanggung, lawan yang disiapkan mereka adalah Rusia ataupun Panama.